Kalau di sini yang penting ada ini lancar. Ada uang. Iya kan, Gus? Ya. Ini lancar. Kalau teman-teman pemerintah itu mengatakan, orang yang ahli hukum ya, mengatakan panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum, undang-undang. Panglima tertinggi adalah undang-undang, hukum. Tapi kalau untuk masyarakat beda. Coba bedanya? Kamu, sekarang kamu SIM bayar nggak kamu? Bayar. Nyogok nggak? Nyogok. Nyogokan. Nah. SIM-mu nyogok. Berarti apa? Hukum masih di bawahnya uang. Berarti kamu sebagai masyarakat Indonesia belum bisa jadi masyarakat yang benar. Nah, ini belum jadi masyarakat yang benar. Tapi kalau misalkan nih pembuatan SIM diperdisiplin lah, disiplin, dipersulit, demo nggak kira-kira? Demo pasti, Gus. Nggak terima kan? Nggak terima. Merasa kamu sudah bayar pajak kan? Nah, ini otak-otak yang nggak bener ini, mau Indonesia enak ya nggak bisa. Tapi kalau nggak nyogok nggak gini, Gus. Nggak jadi-jadi itu, Gus. Gini loh, inilah sulitnya pemikiran orang Indonesia. Kalau nggak pakai uang nggak jadi-jadi, Gus, nggak selesai, Gus, urusannya nggak selesai masalahnya. Dipersulit soalnya. Jangan sedikit-sedikit pakai uang. Uang tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Uang tidak bisa, memang uang itu bisa digunakan untuk apapun. Tapi dengan uang pula tidak bisa untuk menyelesaikan apapun. Belum tentu bisa. Contoh. Contoh. Contoh nih. Kamu punya anak istri. Betul. Kamu setiap punya duit ngasih ke istri. Ngasih. Ya. Terkadang berapa jumlah yang kamu kasih sama istri terkadang masih kurang. Iya kan? Nah, dikala mood atau pikiran istri belum tidak stabil atau emosional, marah. Yang artinya uang tidak bisa mencukupi segalanya. Nah, kurang rentok ngene, Gus. Kurang rentok ngene piye? Kiko. Wah. Ika kimochi. Jadi gini. Kita boleh mencari uang, tapi jangan pernah ketergantungan bersandar dengan uang. Bersandar dengan uang nggak boleh. Itu, ya. Kita kerja ala kadarnya lah. Normal sajalah. Itu. Kita ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang cari. Gitu. Nah, terus gini. Kalau misalkan masyarakat rata-rata ini kan menuntut pemerintah. Kita ranah ke politik nih ya malahan. Nah, kita malah ke politik. Ini konten saya dulu itu politik kan? Sebelum ke spiritual, politik saya. Nah, sekarang begini. Kenapa Indonesia sulit untuk, kalau makmur sih sebetulnya sudah makmur sebetulnya. Ya, sejahtera, orang makmur belum tentu sejahtera. Sejahtera kalau tidak makmur ya sama saja bohong. Itu. Terus gini, Indonesia pemerintah dengan masyarakatnya sudah berbeda kepala. Beda. Jauh. Itu. Secara gini aja, masalah korupsi. Rakyat itu juga korupsi loh. Korupsinya di mana, Gus? Sekarang saya mau tanya, kalau ada Pak Lurah di tempatmu mau calon, kamu kalau dikasih duit mau nerima nggak? Pasti, Gus. Pasti. Duit ya. Iya. Nah, karena Gusnya dari kecil nggak pernah minta atau nggak pernah menerima duit dari pencalon lurah, ya. Jadi saya nggak ngerti rasanya duit pencalonan. Kamu menerima uangnya, biasanya dikasih berapa? Rata-rata masyarakat di tempatmu kalau pencalonan lurah? Dua apa? Lembar. 2 lembar. Per kepala. 2 lembar itu 100 atau 100-an atau 50-an? 100-an. Berarti 200 per kepala. Itu untuk calon satu. Kalau calonnya 2? Berarti 400. Nah, itu biasanya yang kedua tinggi lagi, Gus. Yang kedua tinggi lagi. Iya, tawar menawar. Iya. Wah, gini. Jadi itu politik ya. Nah, setelah lurah itu jadi menjabat lurah, terus korupsi, uang rakyat ditilap, dia korupsi. Kalau kamu tahu
lurahmu korupsi, marah nggak kamu? Marah. Marah. Nah, ini kan masyarakat egois. Gelem duitnya ya Gus. Mau duitnya, tapi nggak mau dicuri duitmu. Maunya dikasih. Ini nanti aman gak Gus? Aman. Oh, aman. Maunya dikasih, tapi nggak mau diminta. Kamu kan sudah dikasih sama Pak Lurah, ya kan? Sebelum dia mencalonkan, sebelum dia menjabat lurah. Setelah menjabat, duitmu, bagianmu itu dipotong sama Pak Lurah. Kamu marah? Ya kuwi nggak katanya bayar Gus. Nah, marah kan? Kamu nggak terima kan? Ini salah. Artinya yang harus dibenahi jangan pemerintahnya saja, tapi masyarakatnya juga harus dibenahi. Dimulai dari diri sendiri. Muah aku Pak Lurah, gue nak calonan. Mau apa? Mau nolak? Mau nak sithik. Angel. Orang Indonesia itu susah ya, susah. Kalau udah duit itu malah gampang pokoknya. Dompetku cik tipis sih Pak. Cus. Bisa nano ben kandel Pak. Aduh. Ini pindah dari politik boleh ya Gus ya? Masa politik terus Gus? Oh iya udah boleh. Itu kan mengenai konten video dengan sebelumnya itu Gus ya. Ya. Itu kan rame itu Gus. Sempat gregetan juga saya. Nah, Kok matang kok nih jobo nih rabi, matang di luar nikah. Terus matang di luar nikah siapa? sing Kontenku maksudnya. iya toh. Oh si Wulan. Wah, ini Gus aku main nyebut isin lho Gus. Oh, kenapa? Karena kamu punya mantan Wulan. Atau jangan-jangan Wulan itu mantanmu? Enggak mantan Gus. Kamu ikut urun kuping tuh? Jempol Gus. Jempol? Jempol sebelah mana? Kiri Gus. Kiri? Nah, nanti kalau lahir coba dilihat Gus. Jempolnya sama apa enggak gitu? Itu kok nggak curiga Gus sama tuh yang orang tuanya Gus? Orang tuanya siapa? Si Wulan. Ayah tirinya? Heeh. Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Kok nggak langsung dipites gitu Gus? Saya kan udah bilang, Heeh. kita harus menggunakan otak, jangan otot. Kita Gregetan kok, Gus. Emosi saya nonton itu. Emosi. Gini loh. Gue ngarepan tak pites dhisik Gus. Alah, kok gampang-gampang kok. Kamu mites dia mukul Pak Ustadz. Terus kalau kamu dilaporkan ke polisi, kamu masuk penjara, kasihan nggak anak istrimu? Iya, pasti ya. Kasihan kan? Mau kamu di penjara? Yo enggak tuh Gus. Nah, sekarang begini. Segala sesuatu kita harus punya saksi dan bukti. Betul. Kalau curiga, saya sudah curiga dari awal, sudah curiga. Berarti aslinya udah curiga. Sudah, saya sudah curiga, tapi saya belum tahu kebenarannya. Makanya saya teliti terus, saya selidiki terus. Itu loh. So, Si Wulan, saya izin sebelum live itu. Karena Cutek itu setiap mau live itu diem-diem, nggak pernah izin dulu Gus live yuk. Itu asal aja pencet dia itu. pokoknya live. Live, pencet aja dia itu. Nah, orang sinting. Nah, di situ aku udah bilang sama Wulan, saya hipnotis mau nggak berani, nangis, langsung masuk kamar, dikunci. Takutnya kalau ada apa-apa gitu. Dan ternyata kan sempat ada adegan dia itu tragedi mau bunuh diri juga. Tuh Gus. Nah, terus dia minggat juga. Nah, itulah yang saya khawatirkan. Jadi saya pelan-pelan tapi pasti itu. Jadi begini, seperti kata Cutek, Gus apa nggak lelah, apa nggak capek sih ngurusin urusan Wulan ini yang nggak ada ujungnya. Nah, itu Nah, Gus. jawab saya begini, kalau capek ya capek. Tapi namanya perjuangan begini loh, Cutek. Saya kan bilang begitu sama Cutek. Sesuatu yang diperjuangkan, perjuangan itu ibaratkan pelangi. Ya, pelangi itu akan ada setelah turunnya hujan. Hujan dulu atau pelangi dulu? Hujan dulu, baru pelangi. Itu. Pelangi itu indah nggak? Indah kan? Warnanya banyak. Banyak. Nah, tapi sebelum adanya pelangi itu turunlah hujan, badai. Ya. Nah, setelah adanya pelangi kan keindahan. Yang artinya apa? Perjuangan itu begini, kita harus ikhlas. Kita serahkan kepada Allah karena segala sesuatu ditentukan hasilnya itu sama Allah. Hasilnya dari perjuangan kita itu tergantung Allah.
bukan tergantung kita. Kita mau berusaha seperti apa, kalau Allah belum mengizinkan terbongkar ya tidak akan terbongkar. Sesakti apapun, sehebat apapun saya, kalau Allah tidak mengizinkan ya sudah, tidak akan bisa menyelesaikan masalah, karena segala sesuatu atas izin Allah. Gitu. Intinya semua perjuangan jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek. Tapi kalau sudah merasa capek, pensiun. Orang saya mau pensiun aja nggak boleh sama netizen. Nggak boleh. Nah, sekarang begini, seberat apapun perjuangan, endingnya pasti akan menemukan hasil. Itu. Kamu bekerja keras pasti akan mendapatkan duit. Ya, duit akan bisa mencukupi memberikan susu anak. Ya, kalau anak seneng, anak bisa tertawa, anak bisa ceria, anak sehat, kamu seneng nggak? Pol. Kalau anak sakit, kamu merasa sakit nggak? Nah, kalau anak seneng pasti kamu akan seneng. Begitulah kehidupan. Jadi jangan egois. Tonton saja, nikmati saja, nggak usah banyak komentar. Yang ngelakuin Gus, yang ngelakuin kan saya. Yang sulit saya, yang susah saya. Tapi netizen juga ikut merasakan, Gus. Merasakan apa? Kok Ayo. kesel toh, Gus? Kok orang kesel? Nah, aku ngomong kesel ora ento. Aku arep pensiun ora ento. Wih, dengarkan. Mau aku bilang capek nggak boleh. Aku mau pensiun nggak boleh. Lah maunya apa? Angel, Gus. Angel tuturane. Nah, rokokku entek. Entek. Nggak bisa ngerokok kayak gini tuh. Rokok saya itu ya kayak gini. Iya, Gus. Terus pas waktu di Malaysia ada nggak Gus kayak gini, Gus? Ada, tapi warnanya beda, hitam. Beda. Di sini hitam. Birunya biru gelap, terus putihnya ini jadi hitam. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kan ini produk Indonesia. Jadi setiap negara itu ada produk sendiri, cuman label Mereknya. brandnya itu Sama. sama dengan Amerika gitu. Jadi seperti kayak chicken itulah. Nah, jadi brandnya sama, tapi cara produksinya kan tidak semua dari Amerika. Produksinya kan di tempat kedai, di tempat rumah usaha itu, kan begitu. Gini, proyekmu gimana? Masih suka borong apa? Alhamdulillah ini masih berjalan perumahan, Gus. Perumahan. Borong perumahan. Perumahan. Nah, Dari konstruksi dari atau nol. dari pondasi? Dari pondasi gali. Hmm. Itu kemarin tuh sebelum ini dapat tawaran di ini Ungaran. Ungaran. Itu buat Semarang. Ungaran Semarang. Itu gunungan tuh, Gus. Buat perumahan, Gus. Ya minta doanya lah, Gus, supaya Ya. biar lancar usahanya. Mm-mm. Ya mungkin ini bidang saya ya, Gus. Ini untuk yang minggu ini ngerjain berapa tempat? Ini garapan ini ada 3 tempat, Gus. 3 tempat. 3 tempat. Perumahan berapa? Perumahannya 1. Ah. Nah, ini yang kedua gedung, Gus. Oh, gedung. Gedung. Kalau yang gedung apa, ngerjain apa? Sama dari nol juga. Oh, dari nol? Itu ini yang satunya lagi itu kan gedung pabrik. Hmm. Itu yang lama udah nggak layak pakai, dirobohin terus dibangun lagi, dibuat lebih luas lagi. Oh. Arsiteknya? Saya sendiri. Arsitek sendiri? Bisa toh? Insya Allah bisa kalau dipercaya. Oh, kalau dipercaya. Ini kan dari yang gedung yang nggak layak pakai terus digembur, dibangun lagi itu dari pihak pabrik. Pokoknya minta ukuran segini terus dibuatin gambar, diserahin ke sana, kalau diterima ya bangun. Nah, sahabat-sahabat, untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, Semarang, Demak, Kudus, Jepara ataupun Boyolali, Ungaran, Bawen, Ambarawa, Purwodadi, kalau mau ngerjakan rumah atau ruko-ruko atau gedung atau kantor, Hadi, ini santri saya, memang keahliannya bidangnya di situ, tapi juga spiritual juga. Jadi kerja di pertukangan atau perkulian atau konstruksi atau pembangunan, di bidang pembangunan, tapi juga didasari dengan spiritual. Nah,
Jadi aman ya sahabat-sahabat, nggak ada kata angker kalau di tempat saya. Di tempat saya itu di orang-orang saya itu saya kenalkan di dunia nggak ada yang angker. Yang angker hanya satu, ucapan orang tua itu yang angker ya. Nah, tapi jalannya ini Gus tanpa bimbingan kedisiplinan dari jenengan tuh ya harus disiplin Pak. Kerasa banget saya setelah menjalankan, oh ini toh ternyata dibalik kerasnya jenengan. Tapi kerasnya kan mendidik. Saya berterima kasih sekali sama jenengan sudah dididik sampai sekarang, dan semoga sampai depannya terus dididik sama jenengan Gus. Ya memang hidup itu harus keras, karena di depan kita itu tidak semudah yang kita lihat. Dunia itu fata morgana. Apa yang kita lihat indah, setelah kita datangi, kita dekati, belum tentu indah. Seperti halnya kamu melihat gunung dari bawah, gunung itu akan indah, hijau. Tapi kalau kita datangin isinya banyak bebatuan, ya, banyak pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah kering, banyak. Jadi ya itulah fata morgana, sesuatu yang kita lihat belum tentu nyata. Gitu ya sahabat-sahabat, dah tutup. Dan terima kasih sudah disponsori, sudah diiklankan sama jenengan. Buat sahabat-sahabat yang mau membangun bisa hubungi nomor saya di bawah nanti ya. Ya. Dan cukup sekian. Terima kasih Gus waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu jenengan. Semoga sahabat-sahabat di luar sana semuanya keadaannya sehat walafiat. Amin. Akhirul kalam, apabila disalahkan dari saya, dari Gus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.